Dan yang paling yang perlu kita tekankan adalah gerakan 3M-nya, pembersihan sarang nyamuk melalui gerakan 3M, menguras, mengubur, menutup. Ini walaupun dia sudah agak klasik, sudah lama, tapi ini yang masih efektif sebenarnya sampai sekarang. Hanya itulah yang paling efektif untuk mencegah demam berdarah. Saya kira masyarakat kita ini sudah banyak yang tahu gerakan 3M itu bagaimana, mengerti dia. Tapi kadang-kadang seksi dari Dinas Kesehatan sedang berlatih dan juga tentunya semua kita yang berada di sini. Pada kesempatan ini saya Dr. Teddy, kenalkan, saya Dr. Teddy Rismarau. Saya di Dinas Kesehatan sebagai Kepala Bidang SDK atau Sumber Daya Kesehatan. Di bidang SDK kita membawahi dua seksi, yaitu seksi SDM dan juga seksi farmasi dan alat kesehatan. Memang kalau kita lihat di Kotari ini, secara jumlah tenaga juga rasanya kurang ya Pak Edi, dan juga secara jenis tenaga juga masih kurang. Terutama mungkin Bu dokter di sini tinggal kepala puskesmas ya. Jadi saya menganjurkan kepala puskesmas juga harusnya bisa standby di sini sementara untuk mengantisipasi tidak adanya dokter di sini. Yang kedua bahwa dokter gigi ada ya. Lalu juga secara untuk tenaga administrasi tidak ada, makanya Pak Ferry merangkap. Di sini mungkin nanti tidak menghalangi juga sebenarnya untuk menjadi tenaga Kesling, karena Bapak juga sebenarnya harus minta bantuan asisten Bapak sebagai tenaga tata usaha di sini. Jadi kalau Bapak ke lapangan tidak akan terbengkalai tenaga tata usaha di sini. Memang secara jenis tenaga yang kurang di sini adalah tenaga administrasi dan pekarya. Kalau menurut Permenkes 75. Tapi secara jenis di sini juga sudah lumayan sebenarnya Pak, karena ada tenaga Kesling, ada lab, ada analis di sini, ada tenaga gizi, ada farmasi. Nah, itu sebenarnya kalau di puskesmas lain tenaga itu juga sebenarnya tidak ada. Tidak akan ada inovasi. Ya Bu, Ibu nggak akan bisa menciptakan inovasi karena kalau Ibu tidak merasa punya masalah di sini. Tapi kalau merasa banyak masalah di wilayah Kotari, tentu gampang menciptakan inovasi untuk mengatasi masalah itu. Pada prinsipnya seperti itu. Lalu dari kita bidang SDK juga sudah mencatat kebutuhan tenaga di sini, tapi mungkin tidak segera bisa dipenuhi jumlahnya. Seperti dokter itu Pak sudah menjadi catatan kami, tapi mungkin kita perlu waktu untuk mengirimkan dokter lagi ke sini. Lalu yang kedua dari farmasi dan alat kesehatan, sebenarnya gini, kita melihat satu Pak itu, kenapa masih diplastikin itu puskesmas lain itu udah nggak ada yang di plastik ini perlu apa enggak gitu. Jadi rasanya sayang mengirim suatu barang ke sini tapi masih disimpan rapi-rapi. Ya jadi itu ya, itu kan uang dianggarkan ke sini, pergunakan. Kalau nggak perlu bilang biar dipindahkan ke puskesmas lain. Lalu dari segi farmasi obat, ada petugas farmasi, Ibu, obat-obat sekarang kan sudah didistribusikan, Ibu nggak repot lagi mengambil. Ya, saya rasa itu adalah Bu, untuk memudahkan puskesmas. Jadi di sini kami minta juga Ibu supaya menghitung kembali sesuai dengan permintaan itu. Kalau tidak sesuai segera laporkan biar kami bisa
mengecek kembali di dinas ya. Mungkin dari segi jenis parastamol belum ada Ibu ya. Memang ini pun seluruh Indonesia sebenarnya yang macet seperti ini. Tapi kita sedang berdagai sudah dapat jadwal Bu. Akhir Oktober ini parastamol sudah ada di dinas kesehatan. Jadi mungkin untuk sementara ini bagaimana caranya kebijaksanaan kepala puskesmas untuk memenuhi itu ya. Ada masalah Bu dengan obat-obat? Pas datang ke inspektorat, kemudian di obat psikotropika itu dipisahkan kemarin obatnya. Iya. Nah, kita belum ada sampai sekarang. Oh iya Pak, dicatat ini Pak. Ya, nah memang ya betul Bu. Kalau obat psikotropika, narkotika itu istilahnya di lemari dalam lemari, ya kan? Jadi memang kita memang belum sempat komen ke sini ya Bu, karena kadang komunikasi dengan Bapak kita ini susah gitu. Kita mau ngatur waktu mau turun gimana? Ya sebenarnya udah lama kita mau datang, cuman kadang kita mau datang kita juga mau ketemu orang-orang di sini. Jangan sampai kami datang juga nggak jumpa Ibu atau yang siapa yang lain yang mau kami temui gitu. Maka saya perlu janji dulu sebelum datang. Ada lagi Bu? Itu aja. Ya, terima kasih. Semoga dengan obat yang semakin baik diadakan bisa meningkatkan pelayanan di sini. Itu sebenarnya tujuannya tidak lain adalah untuk menghadirkan negara di kota ini. Ngerti kan Bu? Jadi masyarakat tuh merasa pemerintahan itu ada di kota ini. Melalui siapa? Melalui kita ini semua. Bahwa mereka punya tempat berlindung di kota ini. Melalui siapa? Melalui tangan-tangan kita. Itu intinya. Ya, terima kasih ya Bu ya. Saya rasa cukup sekian dulu, nanti secara teknis kita bisa lebih dekat. Atau ada mau ditambahkan Pak Johnson? Rekan sejawat yang bertugas dinas kesehatan dan jajarannya. Baiklah, untuk ini kami hanya untuk mengingatkan kembali untuk kepala puskesmasnya dan juga bagian TU ya, sekretarisnya KTU-nya untuk mengirimkan daftar nama-nama petugas kesehatan yang telah pernah mengikuti pelatihan yang mendapat sertifikat, khususnya ya yang mendapat sertifikat. Karena ada yang pelatihan tidak dapat sertifikat itu tidak termasuk. Jadi yang mendapat sertifikat nanti di sini apabila ada program pemerintah untuk mengadakan pelatihan, kita sudah tahu daerah mana atau puskesmas mana yang sudah mengikuti pelatihan tersebut. Kalau memang belum, kita akan memanggil petugas dari yang belum mengikuti pelatihan tersebut, seperti itu. Dan juga kami ingatkan, itu nanti dikirim Bu ya, lengkap dengan nama dan juga fotokopi sertifikatnya. Tahunnya tidak ada ditentukan, yang penting dia sudah pernah mengikuti pelatihan tersebut didampingi dengan fotokopi sertifikat. Dan untuk diingat kembali, sekarang untuk pengurusan izin klinik, toko obat dan apotik itu perbuknya sudah ada, dan setiap pengurusan apabila nanti yang mengurus datang minta rekomendasi dari puskesmas mengenai untuk pengurusan izin klinik, itu harus ada IMB-nya, fotokopi IMB. Jadi nanti kalau ada yang mengurus surat izin dari sini, rekomendasi,
itu harus ada lampirannya fotokopi IMD, karena itu sudah merupakan salah satu peraturan bupati yang untuk tahun 2017. Karena nanti capek dia akan kesana atau membal lagi. IMB, izin membangun bangunan di 200 juta ke bawah itu cukup sampai kantor camat, tapi di atas 200 itu memang di kantor KPT, kantor pelayanan terpadu. Dan untuk yang berikutnya, apa itu sistem informasi manajemen? Semua apa yang Bapak Ibu lakukan nanti akan kita buatkan di dalam bentuk sistem aplikasi komputerisasi, sehingga data yang kita dapat adalah data yang real, by day, bahkan jam demi jam, sesuai dengan apa yang Anda lakukan. Kemudian apa itu notifikasi? Notifikasi itu kita melakukan penandaan terhadap sasaran-sasaran. Sekarang kita lagi melakukan pendataan daripada KS. Apa KS? Keluarga sehat. Keluarga sehat kita mulai pendataan. Yang saya lihat di sini yang sudah didata 343. Namun yang di entry itu baru 59. Alasannya apa? Gak ada signal. Entry ini kan tidak pakai signal, kan di Excel ya. Nah, kami boleh melihat di sini Pak Kabus, pengawasan dari Bapak kurang, sehingga stagnan yang 59 ini. Jadi kalau kita rapat di dinas, sepertinya ditularkan ke puskesmas, karena buktinya 59 tak yang 59. Ya. Jadi kita akan menotifikasi daripada keluarga tersebut. Ada berapa kategori keluarga? Keluarga sehat, keluarga kurang sehat, keluarga tidak sehat. Nanti kita akan buat labelisasi. Kalau keluarga sehat dia nanti akan ada tanda warna hijau. Kalau keluarga yang kurang sehat nanti pakai warna kuning. Dan keluarga tidak sehat kita akan kasih warna merah. Siapapun petugas kesehatan yang melewati keluarga-keluarga tersebut punya tanggung jawab untuk melakukan empati. Apakah itu masalah diare ataupun penyakit lainnya. Kemudian dari hasil pendataan kita itu tentu kita dapatkan kelompok sasaran kita ibu hamil. Ibu hamil itu pun kita bagi 3. Kehamilan normal, kehamilan dengan faktor resiko, dan kemudian kehamilan dengan resiko tinggi. Ini pun kita akan kasih notifikasi bentuk gelang. Kalau yang resiko, yang faktor resiko kita kasih warna kuning, yang resiko tinggi kita kasih warna merah. Dari pendataan kita KS itu juga kita akan menemukan kelompok balita. Kita pun akan menemukan nanti di sana kemungkinan ada balita gizi buruk, ada balita gizi kurang, ada balita gizi normal sesuai standar. Bahkan ada yang overweight. Yang overweight sama gizi buruk ini kita akan kasih labelisasi gelang warna merah. Sedangkan yang kurang warna kuning. Tadi kita membuat lambang zero. Zero ini apa? Zero kematian ibu, kematian bayi, dan gizi buruk. Ini kalau kita melakukan intervensi terhadap notifikasi sebutkan tadi, ini mudah-mudahan dapat tercapai. Tapi kalau kita tidak melakukan intervensi, kita biarkan, kita sudah mendata, tapi kita tidak melakukan intervensi, ya mudah-mudahan tidak perubahan. Ya. Nah, setelah notifikasi tadi si manja tadi ada kinerja. Kinerja daripada ibu bapak ibu sekalian kami mintakan harus mempunyai di angka 2 tahun ini kita harus melahirkan 1001 inovasi kreatif.
Dalam 2 bulan ini puskesmas ini harus melahirkan 5 inovasi. Contoh, bagaimana Anda melakukan intervensi ataupun inovasi di dalam hal penanggulangan gizi buruk? Silakan buat. Rapatkan dulu di sini, lakukan diagnosa riding. Diagnosa riding itu tabulasi semua gejala-gejala seperti kita memeriksa pasien. Bu, sakitnya apa? Sudah berapa lama? Bagaimana Ibu rasakan? Itu juga diagnosa riding terhadap permasalahan. Apa yang terjadi? Di mana itu? Kenapa? Siapa? Mengapa? Dan seterusnya. Ini yang harus kalian lakukan. Nah, baru apa yang harus kita lakukan supaya masalah ini dapat selesai? Nah, kalian rembukan di sini. Setelah itu kalian urung-rembuk lagi dengan masyarakat desa. Karena masalah gizi buruk itu bukan tanggung jawab penuh daripada dinas kesehatan. Ada orang lain, siapa? Pertanian, siapa? PKK, siapa? Masyarakat sekitarnya, siapa lagi? Semua punya tanggung jawab. Bagaimana ini supaya kita bisa berkolaborasi? Tentunya kita harus membangun peran serta masyarakat. Ingat, dinyatakan seseorang itu mempunyai peran serta. Yang pertama, ikut dia merencanakan. Yang kedua apa? Ikut dia membangun. Yang ketiga apa? Ikut dia memanfaatkan. Yang keempat, ikut dia mengevaluasi. Ini loh namanya peran serta. Tapi kalau dia hanya mengevaluasi saja, ini namanya bukan peran serta, tapi tukang obok-obok, provokator. Kalau dia hanya mengevaluasi. Tapi kalau dia hanya memanfaatkan, ini enggak peran serta juga. Ya, jadi harus mempunyai 4 komponen tadi, itu harus ditanamkan. Nah, dari data yang saya boleh dapat yang sekarang ini sangat yang memang kita membangun aplikasi Simanja ini bermanfaat benar. Kenapa? Kalau saya lihat data daripada itu, ya laporan daripada Kak Ia tadi, saya tertarik sekali. K1 di sini 149 orang. Apa artinya K1? Kita sudah melakukan akses kunjungan pertama kali. Berarti sudah kita akses. Udah disentuh lah ibu hamil sebanyak 149 orang. Oke, good, bagus. 80%, ya. Kemudian harapannya kan si K1 ini harus sampai lulus lagi yang menjadi K4. K4 syaratnya apa? 1 kali dia di semester pertama, 1 kali di semester kedua, 2 kali di semester ketiga. Ya. Nah, setelah saya lihat di sini, ya, persalinan katanya kan udah 100 berapa tadi ya? 120 tadi keempatnya. Oke. Keempat 120. Persalinan di 130. Artinya ada yang lain kemana? Tapi apa untuk PK-nya kan 63? Rumah sakit dirujuk dan 63 orang. Dirujuk 63. Berarti di sini asbunruk. Ada asbunrus atau asbunsek. Asal gunting rujuk, asal gunting seksio. Enggak Bu, tapi kita kan sekarang sudah ada indikasi untuk yang menolong persalinan Bu, dengan TNC di atas 150/100 kami kan tidak bisa nangani di rumah. Iya, betul. Ya. Tapi kan artinya kenapa TNC 150? Berarti Anda tidak melakukan ANC. ANC di sini dilakukan ada 149. Ini disebutkan tadi data itu tidak ngikut dengan apa yang kita kerjakan. Oke, sekarang kita harus berubah. Perubahan yang kita lakukan adalah sistem informasi manajemen
notifikasi kinerja. Ya, kenapa seseorang itu tensinya tinggi? Tentunya karena kita tidak memantaunya. Kan preeklamsi atau eklamsi itu kan tidak datang tiba-tiba ya, datang tiba-tiba. Hah? Bagaimana? Hah? Bagaimana? Datang tiba-tiba? Tidak kan? Ada proses kan? Prosesnya dari mana dulu dia? Turun. Ada pembengkakan di tungkai. Kemudian apa lagi? Kemudian setelah makin meningkat kita lihat proteinnya. Dari protein berapa? Protein 1 sampai dengan protein berapa? Kan gitu. Nah, pada saat dia tentunya ada pembengkakan itu, kan kita sudah bisa melakukan penyuluhan, edukasi, kan? Dengan edukasi kepada si ibu supaya dia kan gitu ya. Iya. Ya, baik. Tadi terkait dengan ini kan sudah ada laporan kita. Karena di program kita si manja itu, si manja bikin kemas itu produknya itu adalah salah satunya itu ada inovasi. Ini harus kita sepakati di sini. Saya ambil contoh misalnya terkait TV ya. Ini habis baterai. Kita sampaikan inovasi itu yang kita buat berdasarkan permasalahan yang ada. Selanjutnya bersama dengan lintas sektor dan seluruh masyarakat kita membuat inovasi secara bersama. Jadi konsepnya silahkan kita buat, karena kalau kita minta masyarakat untuk mengkonsepkan bukan kapasitas mereka. Jadi kita sampaikan konsep misalnya terkait dengan TV tadi, ada gerakan sayang dahak, gara-gara gerakan sayang dahak dapat penghargaan dari presiden di puskesmas. Sekarang kumpulkan saja. Yang pertama TV termasuk ya, masyarakat. TV iya. Ya, catat saja satu TV, nanti kita tinggal buat inovasinya apa. Yang kedua apa tadi? Namanya beda tak kader sayang dahak yang gimana nggak bisa beda. Jadi artinya sayang dahak apa? Kita kasih misalnya ininya, selanjutnya nanti mereka melaporkan dan menyampaikan kita. Jadi bukan petugas bidan desa nanti mengkoordinir di desanya, selanjutnya petugas yang ada di kabupaten nanti sektor divideokan. Karena megang mic begini kan bukan berarti saya menjelaskan program inovasi nih kalau tidak divideokan. Paling saya hanya menjelaskan waktu itu lagi nyanyi seperti itu. Sekarang masih ada namanya. Sampai jam berapa kok si apa? Sinaga. Oh, Sinaga. Naga, anak macam kuliah udah bisa kuliah. Kedua mana saking Pak Anu. Oke. Lalu tangan. Ada kemari. Enggak apa-apa, santai aja. Itu